Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Nur Iftita Suryani dengan NIM 240901500020. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem informasi akuntansi. A few moments later. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi. Yang pertama, apa sih sistem informasi akuntansi? Sistem informasi akuntansi atau SIA adalah sistem yang menggabungkan teknologi informasi dan proses akuntansi. Sistem informasi akuntansi ini biasanya berfungsi mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyajikan data keuangan. SIA yang baik dan efektif memampukan manajemen perusahaan dan para pihak yang berkepentingan mendapatkan informasi secara cepat dan akurat mengenai perusahaan. Selanjutnya ada persamaan dasar akuntansi, yaitu sistem pencatatan akuntansi yang digunakan secara umum oleh perusahaan adalah sistem pembukuan ganda atau double entry system, debit dan kredit. Ketika melakukan pencatatan akuntansi, ada istilah yang paling sering disebut, yaitu debit dan kredit. Debit atau kredit tidaklah bermakna kenaikan atau penurunan. Istilah di debit berarti dicatat di sebelah kiri, dan sebaliknya di kredit berarti dicatat di sebelah kanan. Pencatatan penggunaan akun umumnya yang digunakan dalam sistem akuntansi untuk merujuk pada sifat yang sama. Akun-akun tersebut bisa dikelompokkan menjadi 5 bagian besar, yaitu ada aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Pencatatan yang dilakukan pada sisi debit atau kredit ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam dunia akuntansi, yaitu seperti pada tabel yang tersedia. Akun aset, jika dia meningkat maka dia berada di posisi debit, dan jika dia menurun maka dia berada di posisi kredit. Keterkaitan antara akun-akun tersebut dijelaskan dalam persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas, yang dimana ekuitas tersebut termasuk dalam pendapatan dan beban. Selanjutnya ada laporan keuangan, yang dimana menurut PSAK 1, perusahaan menerbitkan minimal 5 jenis laporan keuangan, yaitu yang pertama ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Laporan posisi keuangan menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada akhir suatu periode. Laporan laba rugi menunjukkan kinerja operasional perusahaan selama satu periode. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan detail perubahan yang terjadi. Laporan arus kas memperlihatkan sumber arus kas masuk dan penggunaan arus kas keluar perusahaan. Dan yang terakhir ada catatan laporan keuangan, yaitu pengungkapan yang bersifat keuangan maupun non-keuangan. Selanjutnya ada siklus akuntansi. Apa sih siklus akuntansi itu? Siklus akuntansi merupakan keseluruhan proses yang dilakukan oleh entitas untuk mengolah data-data keuangan hingga menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna untuk mengambil keputusan. Ringkasan siklus akuntansi secara umum. Yang pertama, pencatatan transaksi melalui jurnal. Sebelum kita melakukan proses pencatatan, pastinya terdapat transaksi. Transaksi tersebut akan dicatat terlebih dahulu, dan transaksi tersebut yang akan kita posting pada buku besar. Jika buku besar telah selesai, maka akun-akun tersebut akan dimasukkan pada neraca saldo belum disesuaikan. Maka selanjutnya kita akan mengisi ayat jurnal penyesuaian. Dalam ayat jurnal penyesuaian ini yang mencatat transaksi yang belum diakui atau belum dicatat sebelumnya.
Lalu kita akan memposting transaksi yang belum disesuaikan tersebut pada buku besar. Biasanya kita akan melihat akun-akun atau saldo itu termasuk akun real atau akun nominal. Lalu kita akan melakukan pemilihan neraca saldo menjadi laporan keuangan, yang dalam laporan keuangan ini berisi transaksi atau akun-akun yang berasal dari neraca saldo yang belum disesuaikan, sesuai dengan akun real atau nominal. Lalu kita akan posting kembali pada buku besar, yang mana akan ada akun-akun yang harus ditutup. Maka kita harus mengingat akun-akun apa saja yang akan ditutup. Biasanya kita akan melihat akun-akun atau saldo itu termasuk dalam akun real atau akun nominal. Lalu kita akan melakukan pemilihan neraca saldo menjadi laporan keuangan, yang dalam laporan keuangan ini berisi transaksi atau akun-akun yang berasal dari neraca saldo yang disesuaikan. Dari akun-akun tersebut, kita akan mengisi neraca saldo setelah penutup. Lalu yang terakhir yaitu penyusunan jurnal pembalik. Penyusunan jurnal pembalik ini biasanya hanya opsional. Maka seperti itulah siklus akuntansi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya ada akuntansi perusahaan dagang. Apa sih perbedaan perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, dan perusahaan jasa? Perusahaan dagang biasanya menjual produk yang dibeli dari pemasok. Perusahaan manufaktur memproduksi barang dari bahan baku, dan perusahaan jasa menjual jasa, bukan barang. Biasanya perusahaan dagang hanya mengenal satu jenis persediaan, yaitu persediaan barang dagang. Dalam akuntansi perusahaan dagang, terdapat persediaan dan beban pokok penjualan, di mana penjualan yang dilakukan perusahaan akan dicatat dengan menggunakan dua metode, perpetual atau periodik. Selanjutnya ada laporan laba rugi komprehensif, di mana bentuk laporan laba rugi komprehensif untuk perusahaan dagang. Akun yang perlu diperhatikan adalah adanya akun beban pokok penjualan, yaitu nilai pokok persediaan yang terjual. Yang terakhir, laporan posisi keuangan, di mana akun dalam proses keuangan dari sebuah perusahaan dagang yang cukup menonjol adalah akun persediaan. Akun ini mencatat nilai barang-barang yang akan dijual sebagai bagian dari kegiatan utama perusahaan. Selanjutnya, alternatif pencatatan persediaan dan perhitungan beban pokok penjualan. Selain menggunakan metode perpetual, pencatatan persediaan dapat pula dilakukan dengan metode periodik. Terutama jika pencatatan dilakukan secara manual, pencatatan secara periodik berarti besarnya saldo persediaan dan beban pokok penjualan untuk suatu periode baru dapat ditentukan pada akhir periode. Dan pembahasan terakhir, ada alternatif pencatatan pembayaran di muka dan penggunaan jurnal pembalik. Penggunaan jurnal pembalik yang disebutkan sebelumnya adalah opsional, akan berubah menjadi wajib dalam kondisi tertentu, yaitu yang terkait dengan pencatatan pembayaran di muka atau prepayments. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Maaf jika tidak sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.